Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kali ini kita akan membahas kembali tentang tujuan laporan keuangan bank syariah. Sumbernya dari KDPP LKS ya. KDPP LKS itu kepanjangan dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Di paragraf 30 itu membahas tentang tujuan laporan keuangan. Nah, KDPP LKS itu disahkan oleh IAI itu sejak 2007, tepatnya 27 Juni 2007, sebagai sebuah kerangka tersendiri untuk pencatatan transaksi syariah yang dijalankan oleh lembaga komersil dan sosial yang ada di Indonesia. Ini adalah momen penting di mana akuntansi syariah kemudian menjadi ruang tersendiri ya, punya tempat khusus dalam pencatatannya. Di KDPP LKS itu yang sekarang kita akan bahas terkait dengan tujuan laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, juga catatan dan schedule tambahan, juga terkait dengan asumsi dasar. Nah, dua asumsi yang kemudian digunakan dalam KDPP LKS yakni dasar akrual dan kelangsungan usaha. Tujuan laporan keuangan, kalau kita baca di KDPP LKS, itu adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi mungkin memang tidak semua pemakai ya, tapi sebagian besar sudah tercakup ya, ada di dalam tujuan laporan keuangan. Samping itu, tujuan lainnya adalah pertama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Karena entitas syariah menjalankan prinsip syariah dan perlu dievaluasi bagaimana sih kepatuhannya. Jika sudah patuh terhadap prinsip syariah, maka perlu ditingkatkan. Peningkatan kepatuhan syariah ini bisa dilihat dari laporan keuangannya. Karena laporan keuangan itu nanti akan menjadi informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah terkait dengan informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya, gitu ya. Jadi apakah sumber penghasilannya sesuai syariah, kemudian penyalurannya, penggunaannya sesuai syariah juga atau tidak. Yang ketiga adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Contohnya ketika bank syariah menerima amanah simpanan dari nasabah, maka entitas syariah kemudian dalam hal ini bank syariah berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan informasi apakah amanah dananya tersebut telah diinvestasikan dengan keuntungan yang layak. Kemudian yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer yang menaruh dananya dengan akad syirkah, baik itu mudharabah maupun musyarakah, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban sosial seperti dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini salah satu contohnya ya, ketika kita melihat laporan keuangan suatu entitas syariah, contohnya di sini bank syariah, kita bisa evaluasi kepatuhan syariahnya. Gitu ya, karena laporan keuangan itu menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi kepatuhan syariah yang dijalankan oleh entitas syariah. Pertama dilihat dari asetnya, apakah harta yang dikelola itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, gitu ya, contohnya di sini ada nggak aset yang didapat dari aktivitas non halal. Contohnya di sini misalnya kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan ini adalah transaksi yang pinjaman yang berbasis bunga gitu, yang seharusnya tidak dilaksanakan oleh bank syariah. Kemudian apakah ada kewajiban yang bersumber dari dana non halal gitu ya? Ada nggak sih hutang yang berbasis non halal bukan berbasis syariah? Kemudian jika terpaksa ada berinteraksi dengan
transaksi non halal gitu ya, aktivitas keuangan konvensional, apakah penempatannya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Jika belum, ini nanti akan menjadi evaluasi terutama oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan opini, ya, catatan atas ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan syariah dan solusinya atau rekomendasinya. Tujuan penyusunan laporan keuangan itu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, ya. Jadi supaya masing-masing pengguna yang punya kepentingan terhadap bank syariah atau entitas syariah lainnya mendapat informasi yang dibutuhkan. Tapi dia juga tidak menyediakan semua informasi karena laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan yang terjadi di masa lalu di periode sebelumnya. Juga tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan yang sifatnya bukan keuangan, tidak diwajibkan untuk disediakan. Oke. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan? Di KDPPLS ditentukan bahwa yang bertanggung jawab adalah manajemen atau stewardship. Laporan keuangan ini karena menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, pemakai kan ingin tahu, ingin menilai apa yang telah dilakukan oleh manajemen supaya mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Misalnya, wah ada beberapa aktivitas yang dilihat belum sesuai syariah nih. Apakah kemudian manajemen melakukan sebuah langkah-langkah untuk mengurangi atau meniadakan transaksi yang non syariah. Kemudian ketika diketahui bahwa bahwa manajemen melakukan perbaikan, maka mungkin mereka mempunyai keputusan ekonomi untuk lanjut berinvestasi atau berinteraksi dengan bank syariah tersebut. Tapi jika ternyata tidak didapati adanya semacam perubahan atau kebijakan manajemen untuk mengurangi transaksi konvensional tersebut, mungkin pemakai dalam hal ini nasabah bisa mengambil keputusan ekonomi yang lain, misalnya pindah bank dan seterusnya. Nah, itu penting sekali bagi manajemen untuk memberikan informasi yang cukup yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi gitu. Nah, ini juga termasuk keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka, kemudian keputusan juga untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Oh, kayaknya manajemennya kurang baik nih, nggak memberikan sisi syariah yang tinggi atau bahkan mungkin juga dari sisi profitabilitasnya kurang sehingga perlu diganti dan seterusnya. Nah, pemakai laporan keuangan ini memerlukan informasi tadi untuk mengambil keputusan ekonomi. Contohnya di antara keputusan ekonomi itu adalah kira-kira bank syariah ini mampu nggak ya menghasilkan kas dan setara kas di masa yang akan datang gitu ya. Berapa lama sih bank syariah ini akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding bank konvensional atau bank lainnya. Juga misalnya kemampuan terkait pembayaran kepada karyawan dan pemasok gitu ya. Kemudian pembayaran kewajiban dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Kapan nih bank syariah ini bisa memberikan dividen yang baik? Kemudian para pemakai juga dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas yang lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan secara umum itu ada 4 yang menurut KDPPLK menjadi pengungkapan wajib ya minimal. Meliputi posisi keuangan. Ya, posisi keuangan atau kita kenal juga sebagai laporan neraca ya. Karena dia berisi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Oke, yang kedua adalah kinerja keuangan, terutama terkait profitabilitas, keuntungan dari perusahaan. Untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, kira-kira labanya cukup atau tidak ya untuk membiayai atau memberikan imbal hasil kepada pemilik. Kemudian perubahan posisi keuangan untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, operasi selama periode pelaporan.
Yang keempat, terutama adalah catatan dan schedule tambahan. Ini berisi informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai, mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah, dan setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam neraca. Ya, oke, ini komponennya. Nah, kalau LPK, posisi keuangan itu bisa berbentuk neraca, berisi informasi terkait dengan sumber daya, ya, kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas di masa depan, tersebut aset, kemudian struktur keuangan, ya, untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan. Jadi, apakah sumber daya aset yang dimilikinya itu dari modal atau dari kewajiban lebih banyak dari sisi aset atau dari sisi ekuitas atau liabilitas, dan kemudian berapa sih kebutuhan pinjaman di masa depan untuk menghasilkan laba yang signifikan atau arus kas yang lebih baik untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian LPK atau laporan posisi keuangan juga berisi terkait informasi likuiditas, yaitu ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada, ya, dikurang kewajiban ketersediaan kas kita itu bagaimana sih likuiditasnya. Kemudian terkait juga dengan solvabilitas, yakni ketersediaan kas dalam jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. Jika ada hutang jatuh tempo, bagaimana sih solvabilitasnya, ketersediaan kasnya dalam jangka panjang. Kemudian kinerja keuangan biasa tercermin dalam bentuk laporan laba rugi komprehensif. Ia memprediksi kinerja juga mengevaluasi fluktuasi kinerja karena dia memprediksi kapasitas entitas syariah dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Juga terkait dengan efektivitas usaha, ya, yakni berupa perumusan pertimbangan atas efektivitas entitas syariah dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Jadi apakah penghasilan pendapatan yang diperoleh gitu ya telah cukup efektif dalam membiayai perusahaan, menutupi beban-beban operasional perusahaan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan posisi keuangan. Nah, laporan arus kas ini untuk menilai pertama adalah kemampuan entitas menghasilkan tambahan kas investasi, kemudian pendanaan, ya ini kebutuhan entitas syariah untuk memenuhi modal kerja, kemudian aktivitas operasi sebagai dasar penilaian kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan arus kas yang ada. Yang terakhir juga saldo dananya. Walaupun kerangka di sini, kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Jadi perubahan posisi keuangan mencerminkan sejauh mana sih penggunaan kas ya oleh perusahaan. Apakah lebih besar untuk operasi, pendanaan atau investasi, dan berapa saldo dana yang tersedia. Kita lanjut ke asumsi dasar. Ya, dalam asumsi dasar di KDP-PLK disebutkan ada dua asumsi dasar untuk entitas syariah. Pertama adalah accrual basis atau dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, ini dasar akrual digunakan untuk mengakui transaksi pada saat kejadian, gitu ya. Begitu transaksi terjadi langsung dicatat, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan diungkapkan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan pada periode yang bersangkutan meskipun dananya secara cash itu belum diterima atau belum dibayar. Laporan keuangan ini disusun atas dasar akrual karena memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang berguna bagi pemakai pengambilan keputusan ekonomi. Tapi ada kecualinya, kecuali untuk menghitung pendapatan untuk bagi hasil usaha. Nah, ini terutama untuk nasabah atau jenis transaksi dengan menggunakan akad syirkah, baik itu mudharabah atau musyarakah. Ini penghitungan bagi hasilnya menggunakan basisnya kas atau dasar kas, cash basis. Oke, prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto atau gross profit.
Ya, keuntungan kotor yang didasarkan pada kas yang diterima. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Nah, oke. Kelangsungan usaha di sini dimaksudkan bahwa laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha. Dia diasumsikan tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Jadi tadi ada dua ya. Asumsi dasarnya, pertama dasar akrual, bahwa pencatatan dicatat ketika telah terjadi, meskipun uangnya belum diterima. Contoh adalah transaksi utang piutang atau transaksi penjualan kredit. Kita jual barang dengan cara kredit, maka tetap dicatat walaupun kasnya belum diterima. Yang kedua adalah going concern, kelangsungan usaha, bahwa laporan keuangan disusun atas asumsi bahwa entitas syariah tersebut akan melanjutkan usahanya di masa depan, tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Oke, demikian yang bisa disampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.